Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi pembangunan game. Kali ini kita akan melanjutkan materi dan kita akan membahas materi menarik lainnya, yaitu animation and animation controller. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum kita memasuki lebih detail, tentunya kita harus memahami dulu konsep dari animasi. Terdapat yang dinamakan 12 Animation Principle. Jadi kita akan memahami dulu 12 Animation Principle, baru kita akan memahami 5 prinsip fundamental terkait animasi dalam game. Baik, kita akan mengawali dari definisi animasi. Animasi itu adalah secara kamus besar bahasa Indonesia, acara televisi yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik, elektronis sehingga tampak di layar menjadi bergerak. Atau bisa kita lihat ini adalah contohnya. Mungkin ini adalah karakter game yang sudah Anda kenali, yaitu karakter Ryu di game Street Fighter. Di sini kita bisa lihat untuk mengeluarkan jurusnya, maka terdiri dari 6 gambar yang akan bergantian untuk ditampilkan sehingga membentuk transisi pergerakan, di mana semakin banyak gambar yang kita gunakan maka akan semakin halus, sama seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya terkait FPS atau frame per second. Ini adalah contohnya, di mana dengan transisi yang atau dengan kepadatan gambar yang lebih banyak dalam 1 detiknya, maka bisa menghasilkan animasi yang smooth seperti ini. Dan inilah yang dinamakan 12 Principle atau 12 Animation Principle. Yang pertama adalah Squash and Scratch, di mana di sini bisa kita lihat animasi memantul, di mana di dalam animasi tersebut terdiri dari gambar yang ditarik dan di segala bentuknya diubah-ubah, yang tadinya lingkaran yang solid semakin menipis, mengurus atau mengicil secara lebar, lalu saat memantul dia lebih melebar tetapi lebih pendek, sehingga saat animasi dijalankan akan terkesan efek memantul. Lalu ada anticipation, di mana di sini adalah animasi yang menggambarkan adanya persiapan sebelum melakukan sesuatu, seperti ada ancang-ancang, sehingga kita bisa melakukan antisipasi kira-kira animasi tersebut akan melakukan apa. Lalu ada staging. Staging ini adalah bagaimana kita memainkan point of view. Jadi kita harus memainkan juga arah perhatian dari penonton. Kita harus memastikan bahwa karakter utama harus menjadi pusat perhatian. Jadi jangan terlalu banyak efek, jangan terlalu banyak hiasan-hiasan atau animasi sehingga fokusnya akan buyar. Lalu ada straight ahead and pose to pose. Ini adalah strategi dalam membuat animasi, di mana bisa saja dalam membuat rangkaian gerakan, contohnya 5 bola ini, bisa saja kita menggambarkan berurutan sesuai dengan urutannya, atau kita membuat gambar yang posisinya bisa dibilang sangat penting dulu, yang utama dahulu, baru kita gambarkan transisi di antaranya. Contohnya adalah 1, 3, dan 5 dulu, baru kita gambarkan 2 dan 4. Itu adalah konsep dari
pose to pose. Sedangkan jika kita menggambar 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, itu adalah straight ahead. Berikutnya adalah overlapping and follow through, di mana di sini bisa kita lihat ada animasi antena yang ada di topi dari karakter. Bisa kita lihat bagaimana gerakan antenanya itu akan mengikuti pergerakan kepala, dan pergerakannya juga melakukan overlapping karena dia bisa dibilang terlontarkan pergerakannya. Maka itu yang disebut dengan overlapping and follow through. Lalu di sini juga ada gambar slow in and slow out, di mana di sini kita bisa memperhatikan bahwa bisa saja kita memainkan gambar itu untuk memperlambat pergerakan, maka kita menambahkan kepadatan di gambar tersebut, di pergerakan tersebut. Tapi supaya cepat, kita bisa membuat renggang. Contohnya adalah yang tengah bisa dibilang jauh dengan yang pinggirnya, gapnya, sedangkan yang pinggir sangat padat, sehingga pergerakannya lebih lambat karena lebih banyak gambar yang dimunculkan dibandingkan yang tengah. Lalu berikutnya adalah arcs, yaitu kita menambahkan hiasan. Contohnya adalah orang yang sedang memukulkan tongkat ini. Kita menambahkan splash atau gerakan putih itu sehingga terkesan pukulannya bagaikan pukulan yang sangat cepat sehingga berbayang. Itu adalah yang disebut dengan arcs. Lalu ada secondary action. Secondary action itu adalah bagaimana kita menambahkan sebuah bumbu. Contohnya adalah ini adalah yang berjalan sedang marah. Aksi utamanya adalah pergerakan tangannya, jalannya, tapi kita bisa lihat dari wajahnya, raut wajahnya itu akan menambahkan bumbu bahwa dia sedang berjalan dengan penuh kemarahan. Lalu ada timing. Ini berkaitan dengan timeline. Bagaimana kita bisa memainkan, contohnya dengan animasi, tentunya kita harus memperhatikan timeline. Maka timing pun perlu kita perhatikan. Lalu exaggeration. Ini adalah contoh bermain dengan emosi, yaitu bermain dengan raut wajah. Bisa lihat sedih, lalu senang, lalu bahagia, marah, dan lain-lain. Itu adalah animasi yang bisa menambahkan efek dramatisasi dari cerita kita. Lalu ada appeal, bagaimana kita membuat karakternya itu lebih mudah diingat dengan cara membentuk karakter mirip dengan bentuk lainnya. Contoh yang paling pinggir dengan dada yang bidang seperti segitiga terbalik, lalu ada yang karakter tengah bagaikan orang yang lebih gemuk sehingga seperti telur, lalu ada yang wanita karena wanita itu penuh lekukan sehingga gerakannya melingkar, dan yang paling kanan merupakan karakter orang yang lebih kurus sehingga segitiganya pun segitiga yang berbeda dengan yang karakter di sisi kiri. Dan yang terakhir adalah solid drawing, di mana di sini kita akan menggunakan line yang tebal agar membuat gambar karakternya lebih tegas. Itu adalah 12 animation principle. Berikutnya adalah kita akan memahami 5 faktor fundamental atau hal-hal fundamental yang harus kita pahami di dalam game animation. Yang pertama ada feel, lalu ada fluidity, ada readability, ada context, dan elegance. Yang pertama tentunya kita akan bermain dengan feel. Apa itu feel? Feel itu adalah perbedaan antara game dan film adalah aspek interaksinya, di mana game artis harus memahami bahwa animasi yang dibangunnya terhubung dengan kontrol pada game. Hubungan antara animasi dan kontrol inilah yang menentukan bagaimana perasaan pemain pada sebuah animasi di game. Jadi game artis ini tentunya harus juga memperhatikan saat mekaniknya diciptakan,
dia juga harus membuat animasi yang mempercantik mekanik tersebut, sehingga pemain lebih menikmati permainannya, lebih tertarik untuk terus bermain. Contohnya adalah gambar yang sama dengan animasi yang sama akan terasa berbeda pada dua game dengan pilihan parameter mekanik yang berbeda. Contoh, karakter yang hanya bisa loncat biasa dibandingkan dengan karakter yang dirancang bisa melakukan double jump, sehingga ketinggian lompatannya akan berbeda. Jika kita melihat itu, tentunya sebagai pemain, karakter yang memiliki double jump akan terlihat lebih keren, lebih powerful, lebih superior, dan tentunya akan menarik minat pemain. Dan tentunya kita harus merancang agar mendapatkan kemampuan tersebut. Pemain harus diberikan tantangan terlebih dahulu, seperti harus menyelesaikan quest tertentu. Jika sudah diselesaikan atau berhasil dituntaskan questnya, maka kemampuan double jump tersebut akan dimiliki oleh karakter yang sedang dimainkan. Dan ini adalah contohnya perbandingan antara yang melompat biasa dengan yang melompat dengan sekali lompatan tapi lebih tinggi. Tentunya akan terlihat lebih luar biasa. Jika sebelumnya dia harus melompat terlebih dahulu dengan 2 kali lompatan, yaitu dengan berpijak ke tanah yang satunya seperti ini, maka untuk karakter yang kedua ini tanpa memijak dulu, dia langsung melompat 2 kali dan sampai ke pijakan yang dituju. Maka akan terlihat lebih luar biasa atau lebih superior dari karakter ini. Lalu ada feel. Untuk feel berdasarkan apa yang dirasa gitu ya. Contohnya adalah pukulan. Pukulan dengan animasi pelan tanpa efek akan memiliki feel yang berbeda, tentunya dengan pukulan dengan animasi yang lebih cepat dan ada efek seperti misalnya api dan lain-lain. Contohnya adalah ini. Kita bisa lihat, kalau saja karakter ini tidak ada efek animasi apinya, maka akan seperti biasa saja. Tetapi karena ini saat memukul mengeluarkan seperti skill tertentu berwarna hijau tadi sangat-sangat mematikan dan dipukul dengan cepat, maka sangat-sangat menarik untuk kita memainkannya. Lalu ada fluidity. Fluidity secara ringkas adalah seni transisi yang menyisipkan animasi pergerakan tambahan sehingga memunculkan pergerakan yang halus dan lebih mudah dicerna oleh mata. Contohnya ini, jadi ini konsepnya seperti Ark. Misalkan ini ada karakter superhero, dia punya pedang dan perisai sebagai senjatanya. Saat dia memukul, kita memberikan efek seperti kecepatan dia atau kecepatan cahaya dia memukul, maka akan terlihat lebih mematikan dibandingkan jika kita tidak menggunakan itu. Seperti yang ada di bawah, belum menggunakan itu, tapi setelah digunakan maka akan lebih terkesan mematikan. Lalu ada readability. Readability itu berarti tingkat keterbacaannya. Dalam hal ini adalah pemain dapat memahami karakternya dari bentuk, aksi, atau objek-objek yang terlihat di dalam game. Baik karakter utama, NPC-nya, atau environment-nya bisa mudah dipahami. Animator memiliki tugas untuk menjamin hal tersebut. Pada game 2 dimensi biasanya didekati dengan penambahan kompleksitas tekstur dan efek, biasanya bermain dengan line-nya. Contohnya Angry Bird, dia menggunakan line yang solid, yang tebal, sehingga bisa memunculkan kemarahan, seakan-akan seperti judulnya Angry Bird.
Readability pada efek penambahan efek layar contohnya adalah jika health dari pemain kita tinggal sedikit dan dalam kondisi bahaya, kita menambahkan membuat efek dramatisir, misalnya layarnya menjadi ada warna merah kedip-kedip layaknya Ultraman. Jika dia hampir mati dipukul oleh monsternya maka ada kedip-kedip untuk lampunya. Mungkin kita bisa menambahkan efek itu di layar game kita sehingga menambah kesan dramatisasi seakan-akan sedang memberikan tanda warning pemain kita sebentar lagi mati. Lalu ada konteks. Konteks adalah bagaimana animasi diterapkan pada event atau konteks story pada game. Konteks ini berarti kondisi tertentu yang memang perlu diperhatikan. Contoh adalah perbedaan animasi saat berjalan di kondisi atau konteksnya gelap dengan saat berjalan di kondisi atau konteksnya sedang terang. Maka kita bisa lihat jika dalam kegelapan maka akan berhati-hati. Langkahnya dia akan pelan-pelan melangkah karena hati-hati atau penuh ketakutan. Tetapi saat berjalan biasa dia akan melangkahkan kakinya dengan seperti biasa berjalan. Lalu ada elegance. Elegance itu adalah kombinasi antara aksi dengan sistem animasi yang menghasilkan sebuah pengalaman menarik. Misalkan saat sebuah player berlari melewati genangan air, maka akan muncul cipratan air yang mengganggu burung-burung yang bersembunyi di semak-semak sehingga burung-burung tersebut terbang. Atau misalkan saat kita menembakkan bom, maka layar ada efek bergetar memperlihatkan animasi saat dengan menutup telinga dan lain-lain, atau memberikan efek dengungan biasanya karena seakan-akan telinga kita terkena dampak dari ledakan tersebut. Itu adalah elegance. Contoh adalah saat batu dilempar maka ada cipratan air seperti ini. Berikutnya tentunya kita akan membahas yang akan menjadi komponen atau aset animasi di dalam game yang disebut dengan sprite dan sprite sheet. Sprite sheet telah digunakan dalam game selama bertahun-tahun. Game klasik seperti Legend of Zelda, A Link to the Past, dan juga game di era modern seperti Cut the Rope menggunakan sprite sheet. Suatu sprite adalah sebuah gambar tunggal yang digabungkan dengan gambar lainnya dalam adegan yang lebih besar. Sprite digunakan dalam game untuk membuat satu adegan yang besar dan kompleks sehingga kita bisa memanipulasi. Karena dia berdiri sendiri-sendiri, kita bisa memanipulasi masing-masing sprite tersebut atau animasi tersebut secara terpisah sehingga perancang atau pembuat aset diberikan kebebasan karena kita bebas membuat sedemikian rupa. Mungkin saja secara gambar awalnya beberapa gambar sama, tetapi karena ada skill tambahan pukulannya jadi mengeluarkan api atau pukulannya mengeluarkan es, kita menambah efek-efek tersebut jika skillnya meningkat. Itu dimungkinkan dengan sprite. Hanya saja ada efek atau sebuah pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Karena di game akan membutuhkan banyak gambar atau banyak sprite untuk membentuk animasi, maka kita akan membutuhkan banyak gambar. Dan tentunya konsekuensinya adalah akan membutuhkan memori yang besar. Oleh karena itu kita bisa membungkusnya. Yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, sprite, kita bisa membentuknya menjadi sebuah kemasan satu kesatuan animasi yang disebut dengan sprite sheet. Sebagai gambaran, ini adalah gambarannya. Satu gambar inilah yang disebut dengan sprite. Dimana jika kita bisa mengumpulkan rangkaian gambar yang jika digabungkan menjadi satu akan membuatnya seakan-akan bergerak,
maka ini adalah sprite sheet. Jadi kalau tadi satu itu hanya sprite, tapi jika sudah berkumpul dengan gambar lainnya yang bisa membentuk sebuah gerakan, maka itulah sprite sheet, dan kita bisa membungkusnya menjadi sebuah komponen animasi sehingga dia bisa bergerak layaknya menggunakan teknik paper flip namanya, yaitu bagaimana kita menggunakan teknik gambar berurutan dibuka secara bergantian layaknya yang ada di depan ini, gambar kucing yang bergerak hanya dengan media buku saja atau kertas, atau karakter petinju ini yang digunakan atau yang menggunakan sprite sheet dari halaman sebelumnya, sehingga saat saya arahkan dia bisa memukul seperti ini. Ini adalah hasil dari gambar sebelumnya atau kumpulan sprite sebelumnya. Ini adalah sprite sheet. Dimana tentunya ada komponen-komponen dari sprite sheet seperti yang tadi bisa terlihat, kumpulan gambar, dan tentunya kita juga harus memperhatikan layaknya membuat animasi yang disebut dengan frame per second. Oleh karena itu, di dalam sprite sheet terdiri dari dua komponen, yaitu frame dan putaran. Satu frame adalah satu gambar atau sprite yang ada di dalam sprite sheet, di mana saat kita mengatur putarannya, maka kita akan mengatur kecepatan berapa gambar yang dimunculkan dalam per detiknya. Ketika frame-frame gambar tadi ditampilkan secara berurutan dan menciptakan ilusi gerakan, maka ini disebut sebagai satu putaran. Jadi dalam satu putarannya akan menggambarkan atau memunculkan berapa gambar. Jika Anda membuat GIF animation contohnya, Anda biasanya harus mengatur dalam satu detik itu mau berapa gambar yang dimunculkan. Semakin sedikit, maka pergerakannya akan semakin lambat. Tetapi jika semakin rapat, semakin banyak dalam satu detik, maka pergerakannya akan seperti lebih cepat pergerakannya. Jadi itu adalah putaran. Dimana berikutnya kita akan memulai atau mencoba membuat di Unity. Tapi saya akan meminta Anda untuk mengakses halaman ini terlebih dahulu. Silakan Anda pause, silakan Anda buka di browser Anda, di mana nanti akan muncul halaman ini, yaitu halaman dari web gameart2d.com, di mana kita akan mendownload karakter cat and dog. Ya, di mana nanti saat Anda sudah mendownloadnya, maka akan muncul banyak PNG atau banyak sprite ini dari karakter yang sedang jatuh, sedang akan mati, berjalan, lari, berdiam, dan lain-lain ada di sini, dan karakternya ada kucing dan anjing tentunya. Oleh karena itu silakan Anda download karena Anda akan menggunakannya untuk materi selanjutnya, yaitu di pengembangan Unity. Dan saatnya kita akan mencoba membuat animation controller tentunya dengan sprite yang tadi cat and dog pada Unity. Jadi silakan Anda membuka Unity Anda dan mari kita mulai. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi di mana saya akan memberikan contoh bagaimana membuat animation dengan animation controller pada Unity. Oleh karena itu silakan Anda membuka Unity Anda dan Anda membuat sebuah project yang baru. Jika sudah, pastikan Anda sudah menyediakan animation ini, di mana Anda tinggal memilih Windows, lalu ada animation dan Anda pilih animation, maka Anda akan memiliki tab ini. Ada animator, ada animation. Silahkan Anda munculkan. Lalu berikutnya kita akan membuat dulu beberapa folder penting ya, di mana yang pertama kita buat dulu folder. Kita buat folder dengan nama image. Lalu kita buat lagi folder baru dengan nama animation. Dan yang terakhir adalah folder untuk menyimpan script. Jadi
Folder-folder ini akan menyimpan aset-aset kita. Ini untuk gambar, ini untuk animasi yang nanti kita gunakan, lalu ini scriptnya, dimana akan digunakan untuk mengkontrol dari sisi animasinya. Jika sudah, mari kita buka image, lalu kita create lagi, create folder, dan kita tuliskan cat di sini karena kita akan menyimpan aset dari kucing ya. Lalu kita akan mengimport sprite, gambar-gambar sprite dari atau aset dari kucing. Di sini saya sudah mendownload seperti yang diminta pada slide sebelumnya. Anda diminta download dan saya sudah mendownloadnya. Kita pilih semua dan kita import semua. Oke, kita sudah memiliki banyak gambar dari kucing ini. Ini ada aset-asetnya dan satu dari gambar ini disebut sprite dan jika banyak itu adalah sprite sheet. Sekarang kita akan membuat sebuah sprite sheet baru dengan animation disebutnya, yaitu untuk idol. Silahkan Anda mencari, kita menemukan di sini ada idol 1 hingga idol 10. Tekan shift, lalu kita tekan dan drag ke scene. Oh ya, kita pindah dulu ke scene-nya. Lalu kita tekan idol 1 dan shift idol 10. Kita drag ke scene, maka akan muncul sebuah Windows baru. Di sini saya akan menuliskan di sini adalah cat idol karena ini sedang diam, jadi saya menulisnya cat idols dan disimpan di mana? Disimpan di, kita akan menyimpannya tentunya di aset animation ya. Jadi kita pilih aset, di sini ada animation, kita pilih animation dan save. Maka otomatis di animation kita sudah memiliki cat idol dan idol. Oleh karena itu kita rename saja ya. Di sini kita rename menjadi cat. Oke, di sini dulu kita rename menjadi cat. Dan di sini pun kita rename menjadi cat agar mudah untuk mengenalinya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah tentunya kita mentes dulu ya, apakah jalan atau tidak animasinya. Kita lihat dengan cara menekan play dan kita lihat animasinya sudah bisa dimainkan. Berikutnya adalah kita akan menambahkan style yang lain. Tadi dari gambar bisa kita lihat di sini ada yang mati, ada yang terjatuh, ada yang kesakitan, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang melompat. Kita akan menambahkan sprite sheet lainnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menekan animation, lalu kita di sini tekan create new clip. Lalu kita pilih di sini di animation tentunya. Lalu kita tuliskan, kita akan menambahkan cat walk ya, cat walking seperti ini. Lalu kita save. Maka otomatis kita sudah memiliki layer atau animation untuk cat walking. Tetapi di sini kita belum memiliki asetnya, belum ada sheet-nya. Oleh karena itu, yang kita lakukan berikutnya adalah tentunya kita cari gambar walk. Kita sudah menemukannya walking dari 1 sampai 10, kita tekan, lalu kita drag ke animation. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat di animatornya untuk cat sudah ada cat idol dan cat walking ya. Di sini bisa saya zoom. Di sini ada entry, cat idol, cat walking. Kita lihat hasilnya tentunya saat ini masih cat idol ya, belum bergerak. Gimana caranya agar bisa berjalan? Sedangkan tadi kita sudah menambahkan animasi atau sprite sheet untuk berjalan. Caranya adalah kita pilih animator, klik kanan di cat walking, lalu set as layer default state. Seperti ini, dan sekarang kita jalankan. Maka bisa kita lihat
sedang berjalan, tapi di sini bisa kita lihat jalannya tergesa-gesa ya, gurung gusuh kalau kata bahasa Sundanya. Bagaimana cara kita memperlambatnya? Kita stop dulu, lalu kita masuk ke animation. Di sini ada sampel. Di sini adalah FPS-nya ya, berarti ada 60 gambar per detiknya sehingga bisa dilihat gambarnya sangat cepat. Maka kita tuliskan saja jadi 12 seperti ini. Maka kita run. Hasilnya adalah jalan dengan santai. Oke. Ini adalah untuk menambahkan jalan. Lalu berikutnya adalah kita akan menambahkan lari ya. Caranya sama seperti tadi. Kita pilih di sini create new clip. Lalu kita pilih di sini untuk asetnya dipilih di animation dan tentunya kita pilih cat running. Save. Dan tentunya kita di sini kita mencari gerakan sedang berlari. Oh, di sini sudah ada run 1 sampai run 8 ya. Kita shift tekan semua, lalu kita drag. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita coba ya. Sekarang cat running akan menjadi layer defaultnya. Dan kita coba run. Maka bisa kita lihat. Dia pun berlari dengan cepatnya. Stop. Dan animationnya mungkin kita sama 12 kan. Kita coba. Apa yang akan terjadi? Maka dia berlari dengan lebih santai ya, lebih tenang, tidak seperti tadi sangat tergesa-gesa. Ini adalah dari animation. Oke, selanjutnya kita akan coba memainkan dimana kita buat cat idle jadi layer default kembali ya. Kita klik kanan, set as layer default state. Oke, kita zoom out dulu. Fokuskan ke sini, saya akan posisikan seperti ini. Lalu kita akan mencoba setelah cat idle diam, dia akan berjalan ya. Kita akan mencoba seperti itu. Caranya bagaimana? Kita klik kanan lalu make transition dan kita tempelkan ke cat walking. Maka otomatis mereka akan berhubungan atau terkoneksi. Begitu juga kita coba cat walking, lalu ada transition, kita pindahkan ke cat idle. Maka mereka saling terhubung. Mari kita lihat apa yang terjadi ya. Kita masuk ke game lalu kita jalankan. Kita lihat diam, jalan, diam, jalan, diam, jalan seperti itu. Itu adalah hasilnya dan jika kita lihat di sini mereka saling bergantian. Oke. Berikutnya kita akan mencoba memperbaiki transisinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pindah ke animator. Lalu di sini kita bisa lihat, di sini ada transisinya dan bisa dibilang transisinya tidak smooth. Oleh karena itu, kita masuk ke setting. Ini yang ditekan adalah transisi dari cat idle ke cat walking ya, dimana exit time-nya kita isi 1 dan transition duration-nya kita isi 0. Begitu juga dengan dari cat walking ke cat idle, sama seperti itu, kita isi exit time-nya 1 dan duration-nya 0. Maka kita akan coba lihat hasilnya. Transisinya akan jauh lebih baik. Oke. Sekarang kita akan coba menghubungkan. Kita akan mencoba menghubungkan satu sama lain ya, dari cat idle ke cat walking ke cat running, cat idle juga. Jadi kita akan menghubungkan. Kita klik kanan di sini make transition, pilih cat running, sama cat running juga kita make transition lalu pilih cat walking lalu kita pilih cat idle, make transition lalu cat running. Begitu juga kita klik cat running, make transition, lalu pilih cat idle. Maka akan saling terkoneksi seperti ini. Lalu jangan lupa kita setting seperti ini semua. Ini diisi 1, duration diisi 0. Sama, ini pun sama, diisi 1,
ini diisi 0, lalu ini pun sama, diisi 1, ini diisi 0, dan ini pun sama, diisi 1, lalu ini diisi 0. Maka kita akan lihat hasilnya. Jalan-jalan seperti itu. Itu adalah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memainkan berdasarkan parameter. Jadi kita akan menambahkan parameter dan itu akan digunakan sebagai landasan. Kita akan memainkan sprite yang mana, apakah diam atau berjalan atau berlari. Mari kita buat. Caranya adalah di sini kita pilih animator, lalu ada parameter ya. Selain ada layer, ada parameter. Lalu klik tambah, kita pilih integer. Lalu kita beri nama status seperti ini. Oke. Lalu apa yang akan kita lakukan berikutnya? Yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan menambahkan parameter itu ke masing-masing transition. Contohnya adalah seperti ini. Kita pilih transisi dari cat idle ke cat walking. Lalu di sini ada condition, list is empty, kita klik tambah. Dan status adalah equals dari 1. Sini kita isi 1. Lalu dari cat walking ke cat idle pun sama, kita klik di sini tambah juga. Lalu kita pilih status karena parameternya dia status, lalu di sini equals, tapi di sini tetap 0. Lalu berikutnya adalah dari cat walking ke cat running. Dari cat walking ke cat running sama, kita tambahkan status, lalu sama equals, cat walking ke cat running kita isi 2. Ini agar beda variabelnya, agar berbeda variabelnya sehingga saat menekan 2 itu berarti dari walking ke lari atau dari idle ke lari. Lalu berikutnya dari cat running ke cat walking, kita tambahkan juga statusnya equals, cat running ke cat walking diisi 1. Lalu dari cat running ke cat idle, kita isi statusnya equals 0. Dan dari cat idle ke cat running, kita isi 2. Jadi ini kalau kita nekan 2 berarti dia akan berlari. Kalau menekan 1 dia akan berjalan, tapi kita menekan 0 dia akan idle. Oke, kita akan coba menjalankannya. Di sini kita akan play seperti ini. Dan kita akan fokus di animator. Saat masih 0 statusnya dia akan idle. Kalau 1 harusnya dia walking yang berjalan, maka benar dia walking ya. Kita lihat walking. Lalu saat kita isi 2 dia harusnya running. Kita lihat gambarnya, benar dia running. Berarti kita sudah berhasil membuat sprite sheet-nya dimainkan berdasarkan status. Baik, jika Anda merasa bingung dan pusing terkait pengisian ini, berikut ini adalah tabel untuk menampilkan nilai-nilai dari status transisi dari masing-masing sprite sheet. Silahkan Anda ikuti. Oke, jika sudah, kita akan membuat scriptingnya. Jadi kita akan membuat scripting agar sprite sheet-nya ini diatur oleh inputan user ya. Kita akan menambahkan script. Bagaimana caranya? Kita tekan game object cat ini, lalu kita add component. Kita add component, lalu pilih new script ya. Di sini tinggal cari saja script, misalnya script, kita pilih new script dan kita beri nama cat controller seperti ini. Maka kita akan memiliki sebuah script di mana otomatis ada di aset. Kita pindahkan saja ke folder script
agar lebih rapi, dan kita lihat di sini sudah ada filenya dan kita akan mengisikan bagaimana scriptingnya. Oleh karena itu silahkan ikuti apa yang saya tuliskan berikut ini. Pertama, yang pasti Anda lakukan adalah Anda memperhatikan besar kecil dari penulisannya. Yang pertama adalah kita akan menuliskan animator anim, berarti kita akan memanggil objek animator dengan nama anim, lalu anim sama dengan get komponen. Jadi kita akan memanggil komponen dengan tentunya komponen dari animator ini, animator. Lalu ini sebagai instansiasinya. Lalu di sini ada update. Di update saya akan memanggil sebuah metode yang akan kita buat selanjutnya, namanya control, karena kita akan membuat metode untuk mengontrol karakternya. Sehingga di sini kita tulis metodenya void control, lalu kurang buka kurang tutup seperti ini, dan kita akan membuat pengkondisiannya. Tentunya menggunakan if input get key down. Jadi saat menekan keyboard atau tombol, dan kita akan menggunakan tombol 1, 2, 3 ya karakternya, sehingga di sini kita akan menggunakan key code. Oh maaf, C-nya harusnya besar. Key code alpha 1. Lalu kita tuliskan di sini, kita akan manggil anim titik set integer karena tadi status bertipe data integer. Lalu karena namanya status, maka kita tuliskan status, 0, berarti kita memberikan nilai atau values 0 kepada parameter status. Lalu kita kopikan saja, paste di sini, paste di sini. Kita rubah ini menjadi alpha 2 dan ini menjadi 1. Lalu ini menjadi alpha 3 dan ini menjadi 2. Maka kita save. Saya akan mempause atau memberikan lebih lama untuk code ini. Silahkan Anda ikuti. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan. Oke, di sini kita sudah lihat bahwa kita sudah melengkapinya, dan kita akan mencoba melakukan run-nya ya. Dan kita pindah ke game dan kita run. Kita tekan 2, maka dia berjalan. Tekan 3, dia berlari. Tekan 2, kembali berjalan. Tekan 1, dia diam. Dan jika langsung menekan 3, dia akan langsung berlari. Itu adalah salah satu contoh animation control dengan menggunakan Unity. Atas atensinya dari materi pertemuan video ini saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.